Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Fadiansyah, NPM 192191201 dari kelas 2R. Di sini pada mata kuliah Telaah Kurikulum Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mengulas materi hasil rangkuman saya, yaitu mengenai konsep kurikulum pendidikan jasmani. Nah, di dalam bab konsep kurikulum pendidikan jasmani ini terdapat 5 submateri. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari pendidikan jasmani. Apa itu pendidikan jasmani? Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang untuk menaikkan kebugaran jasmani kita, lalu untuk menumbuhkan keterampilan motorik, pengetahuan, serta sikap hidup sehat dan aktif, perilaku yang sportif, dan kecerdasan emosional. Nah, itu dari pengertian pendidikan jasmani. Lanjut kepada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Nah, di setiap pengembangan kurikulum sudah tentu dilandasi oleh perspektif filosofis yang biasanya itu memuat asumsi-asumsi dasar tentang masyarakat, manusia, dan pendidikan. Nah, di pendidikan jasmani, perspektif kurikulum yang selama ini berhasil diidentifikasi salah satunya adalah itu disciplinary mastery dan self actualization perspektif. Nah, itu salah satunya. Yang pertama itu bidang studi atau disciplinary mastery. Nah, ini menekankan penguasaan isi dari bidang studinya sehingga prioritas ditekankan pada isi bidang studi. Nah, karena itu penganut aliran ini percaya bahwa penguasaan isi bidang studi merupakan indikator keberhasilan suatu sekolah. Nah, itu untuk disciplinary mastery. Lalu yang kedua ada perspektif aktualisasi atau self actualization. Nah, pada ini perspektif atau kurikulum diarahkan kepada peserta didik dan pencapaian otonomi individu dan pengarahan diri. Nah, jadi siswa bertanggung jawab untuk menentukan sendiri arah tujuannya, mengembangkan keunikan pribadi, dan untuk memandu sendiri kegiatan belajarnya. Nah, itu untuk self aktualisasi. Selanjutnya kepada karakteristik program pendidikan jasmani. Nah, karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri yaitu adalah DAP atau Developmentally Appropriate Practice, yang artinya bahwa tugas ajar yang disampaikan harus memperhatikan perubahan kemampuan atau kondisi anak dan membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan tingkat kematangan anak didik yang diajarnya. Nah, perkembangan atau kematangan yang dimaksud itu mencakup fisik, psikis, sosial, maupun keterampilannya. Nah, tugas ajar itu juga harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik individu dan mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik lagi. Nah, terus memodifikasi juga merupakan salah satu upaya untuk dapat yang dilakukan oleh para guru penjas agar dapat suatu proses pembelajaran penjasnya dapat mencerminkan DAP tersebut. Itu modifikasi. Nah, lanjut ke
submateri yang selanjutnya yaitu ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Nah, menurut BNSP, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan itu terdiri dari beberapa sub. Yang pertama, permainan dan olahraga. Nah, itu meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non lokomotor maupun manipulatif. Lalu ada seperti permainan atlet, cabang olahraga atletik, kasti, sepak bola dan lain-lain gitu yang berhubungan dengan bola besar maupun bola kecil. Lalu ada aktivitas yang kedua, aktivitas pengembangan. Ini meliputi mekanika, sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya yang berhubungan dengan pengembangan. Yang ketiga adalah aktivitas senam. Nah, di sini meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, lalu ada ketangkasan dengan alat, dan senam lantai seperti roll depan dan roll belakang. Lalu ada aktivitas ritmik. Nah, ini meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, aerobik, serta aktivitas lainnya yang menggunakan ritmik. Lalu ada aktivitas air. Nah, ini berhubungan dengan permainan air gitu. Lalu ada permainan juga ada keselamatan air. Dimaksudkan keselamatan dalam ketika ada di dalam kolam renang ataupun di air gitu. Lalu ada keterampilan geraknya seperti teknik dasar gerak renang gaya bebas maupun punggung, dada dan lain-lain gitu. Lalu ada pendidikan luar sekolah. Nah, ini meliputi seperti piknik atau karya wisata, lalu ada pengenalan lingkungan, lalu berkemah, menjelajah dan lain-lain. Lalu ada kesehatan. Di sini meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari gitu pada kesehatan. Lanjut ke submateri selanjutnya yaitu isu kurikulum pendidikan jasmani. Ada beberapa poin, sekitar 6 poin mengenai isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama itu isu program, aspek, materi dan distribusi alokasi waktu. Nah, di sini materi atau bahan ajar yang banyak yang ada dalam kurikulum itu terlalu sulit untuk dilaksanakan dengan alokasi waktu yang sedikit. Itu hanya 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Itu jadi kesulitan dalam menyampaikan sebuah materi, sedangkan waktu yang diberikan itu hanya 1 kali pertemuan dalam seminggu. Itu yang pertama. Yang kedua, proses belajar mengajar. Nah, di sini variasi atau aktivitas belajar itu cenderung kurang di sini, didasarkan pada karakteristik peserta didik atau hanya berorientasi pada cabur olahraga orang dewasa. Itu untuk isu proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah pelaksanaan evaluasi. Nah, di sini dalam pelaksanaan evaluasi belum begitu tampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Lalu ada alokasi waktu atau KBM sangat terbatas untuk dilaksanakannya evaluasi atau pengetesan. Lalu yang keempat itu isi jumlah dan karakteristik siswa. Jumlah siswa yang banyak dengan kelas paralel dengan karakteristik yang cenderung heterogen. Itu yang keempat. Yang kelima itu isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Itu meliputi peralatan, ruangan, lahan yang nantinya dilakukan untuk melakukan aktivitas penjas itu sangat kurang atau tidak memadai. Mungkin seperti contohnya di tempat-tempat daerah yang sedikit pelosok gitu, bisa dilihat itu baik sarana maupun lahannya itu sangat kurang memadai gitu untuk keberlangsungannya pembelajaran penjas sendiri.
ada yang lapangnya penuh dengan lumpur maupun alatnya sudah rusak dan sebagainya. Nah, itu untuk sarana prasarana. Lalu lanjut isu selanjutnya yang terakhir tuh adalah isu keberhasilan penjas, efektivitas penyelenggaraan kurikulum penjas yang masih tergolong rendah. Nah, jadi penyelenggaraan kurikulum penjas masih tergolong rendah. Penafsiran mutu program bersifat samar, cenderung lokal dan belum menyeluruh. Nah, itu untuk isu yang terakhir. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.